Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian kabarnya masih tetap pada sehat. Begitupun keluarga kalian, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang kelima, untuk produktif, yaitu masih pekerjaan dasar otomotif. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang power tool ya, tentang power tool. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran pekerjaan dasar otomotif ini kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama, kalian harus bisa memahami tentang alat-alat power tool yang ada di perbengkelan. Yang kedua, kalian juga tahu fungsi dari alat-alat power tool tersebut. Dan yang ketiga yaitu memahami K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke anak-anakku, untuk pekerjaan dasar otomotif ini kemarin kalian sudah membahas masalah hand tool. Hand tool itu adalah peralatan-peralatan yang menggunakan tenaga manusia. Tapi kalau power tool itu peralatan bengkel yang menggunakan listrik ya, menggunakan listrik. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Kita perkenalkan dulu apa sih itu power tool ya. Power tool tadi Bapak udah bahas, udah sampaikan bahwa power tool itu adalah peralatan yang menggunakan tenaga listrik ya. Nah, sekarang pengenalan untuk apa saja sih yang termasuk ke dalam power tool tersebut. Peralatannya yaitu yang pertama Bapak kenalkan yang namanya ini mesin bor ya. Ini mesin bor listrik. Nah, ini mesin bor listrik. Lihat ya. Kelihatan ini mesin bor listrik ya. Ini mesin bor listrik. Nah, di sini fungsinya untuk apa mesin bor listrik ini? Untuk melubangi benda kerja, baik plat ataupun besi dan lain sebagainya. Ini untuk melubangi alatnya apa? Ini ada mata bor, ya. Nah, ini mata bor ini, ya ini ukuran 10, ya. Ini mata bor. Mata bor itu dari ukuran yang mata bor ini lihat, ya mata bor ini ukurannya dari 1,6 mm sampai dengan 13 mm. Nah, ini cara kerjanya, ini masuk ke dalam lubang yang ini ya. Ini masuk ke dalam lubang ini. Cuma ini mungkin agak macet juga, ini nggak bisa dibuka. Tapi ini nantinya masuk ke ini ya, ke handle yang ini masuk. Nah, ini cara membukanya apa? Bagaimana Pak untuk memasukin mata bor ini? Untuk mata bor ini masuk, ini ada kunci pembukanya ya. Ini ada kunci pembukanya ini, ya. Ini kunci pembuka, lihat. Ada lubang di sini, lihat, ya. Ini masuk ke sini. Nah, ini masuk, ini buka, ya. Nah, ini mata bor juga ada macam-macam. Ini mata bor yang terbuat dari besi medium biasa, ya. Ada yang dari baja, ada juga yang dari kuningan ataupun dari stainless. Gimana keras atau lunaknya benda kerja yang mau dilubangi atau mau yang dikerjakan oleh mesin bor ini. Nah, ini kedalamannya ini pakai setelannya ini untuk memperdalam, misalkan dalamnya berapa senti ataupun berapa mili, ini diukur dari di sini ada ya pengukurannya ini. Nah, ini fungsinya yaitu mesin bor listrik ini untuk melubangi benda kerja. Oke, paham ya? Jadi ini mesin bor listrik ya. Nah, kalian walaupun sedikit saja karena ini PJJ, Pak. Kalau kita belajar maksimal mungkin harus dengan tatap muka. Tapi ya sekarang itu ya intinya kita mohon maklum. Karena apa? Karena ya masa Covid belum selesai. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja untuk kedepannya, mudah-mudahan supaya bisa cepat tatap muka sehingga kita lebih paham. Karena produktif itu kalau tidak tatap muka mungkin ya kurang paham ya. Makanya sekilas aja lah supaya kita bisa mengenal aja. Oh, ini mesin bor listrik gitu ya. Oh, ini yang namanya mata bor. Oh, ini yang namanya kuncinya untuk pembukanya ya. Ini paham. Ini untuk powernya ini
Ini ada power ya. Nah, ini kayak tembakan lah kalau ini mah ya. Ini ada power di sini. Ini untuk memutar. Ini ada handle. Ini ada juga handle di sini untuk memutar ke kiri ataupun ke kanan ya. Ke kanan ya, ini ke kanan berarti untuk melubangi. Dan kalau ke kiri berarti kita melepas. Ya, mundur, jadi mundur. Si mata bor ini mundur malah. Nah, inilah contohnya ya. Ketika ini masuk ke dalam, ketika putaran ke kiri berarti ke kiri ke sini. Sama dengan kita memutar mur ya. Kalau ke kanan itu berarti kan mengencangkan. Ini juga sama, memperdalam kalau ini. Kalau ke kiri berarti itu untuk membuka. Ini juga sama. Oke. Ini paham ya? Ini bor listrik, ingat. Ini bor listrik. Nah, yang kedua, oke. Kita perkenalkan dulu, tapi ingat ya, ini mata bor ya. Lihat, mata bor dari mulai ukuran 1,6 mm sampai 13 mm itu yang standar nasional ya. Tapi ya kemungkinan kalau ada lagi, kalau bor duduk beda dengan bor listrik ataupun bor tangan beda. Oke, ini hanya bor tangan, berarti bor listrik tangan. Ukurannya 1,6 sampai dengan 13 mm. Nah, yang kedua kita perkenalkan dengan namanya ini mesin gerinda ya. Hati-hati menggunakan mesin gerinda ini, karena apa? Karena kalau kita salah megang, posisi salah megang ya, ini akan mengakibatkan fatal kecelakaan. Makanya ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana teknik memegang mesin gerinda ini? Seperti tadi juga sama, ada tekniknya. Memegang mesin bor juga sama, tekniknya seperti apa. Nah, ketika ini sekilas untuk mesin gerinda ini ya, jadi pegangan kita ini seperti ini ya. Kalau misalkan menggerinda itu begini atau posisi begini ya. Jadi jangan sampai ini misalkan satu tangan itu udah salah karena nggak ada tahanan. Kayak untuk mesin gerinda ini, gerinda tangan ini berfungsi untuk apa? Bisa untuk cutting ya. Untuk cutting dalam artian cutting itu memotong ya, memotong bisa, ataupun membepel. Membepel itu membuat cekungan tirus untuk pengelasan. Juga ini digunakan untuk membersihkan gram. Misalkan bekas elasan yang tidak rata ya, bekas potongan yang tidak rata, ini bisa diratakan dengan mesin gerinda ataupun untuk memotong benda kerja. Nah, ini kenapa mesin gerinda tangan ini bisa memotong ataupun misalkan membersihkan gram dan sebagainya? Ini karena ada kecepatan yang namanya RPM ya. Itu kecepatan mesin. Kecepatan mesin putarannya itu menggunakan RPM. RPM-nya ini lumayan ya, RPM-nya sampai 500 sampai 600 RPM. Ini wattnya kalau rata-rata atau mesin gerinda ini wattnya ya antara 500 watt sampai 900 watt. Ini voltase kalau di rumah ya mungkin ya lumayan. Kalau yang 450 watt yang di rumahnya pakai 450 kayaknya ya lumayan, agak ngegentak juga, bisa tegangan listrik ataupun ini bisa turun. Oke, ini mesin gerinda ya, ingat. Nah, ini ada yang namanya batu gerinda. Nah, ini batu gerindanya yang ini udah kecil ya, sampelnya mungkin nanti bisa lihat nanti kalau kalian praktek ya. Mungkin kalian juga udah sering melihat lah kalau untuk mesin bor tangan, mesin gerinda tangan ini sering ada di bengkel-bengkel ataupun rumah sendiri mungkin punya gitu kan. Yang bagi yang misalkan yang bapaknya mungkin bengkel ataupun kerja di pertukangan lah gitu kan. Nah, ini mesin gerinda ini ada batu gerinda. Batu gerinda pun macam-macam nanti ya. Ada gerinda khusus untuk memotong dan ada juga gerinda untuk membepel ataupun membersihkan gram saja. Oke ya, ini tentang mesin gerinda tangan. Oke, nah cukup ngerti ya, cukup jelas ya. Fungsinya tadi udah banyak. Kalau untuk mesin gerinda bisa untuk memotong ataupun cutting, untuk membersihkan gram atau meratakan benda kerja ya, benda kerja yang akan dikerjakan bisa menggunakan mesin gerinda tangan. Oke. Nah, ini ada selanjutnya, ini ada impact
ya, impact. Nah, ini impact jenisnya seperti ini. Ada yang menggunakan baterai, ya, ada yang menggunakan listrik, ada juga yang menggunakan tenaga angin. Nah, kalau ini angin, ya, ya. Nah, ini kalau ini tekanan angin dari kompresor, ya. Angin yang dihasilkan oleh kompresor itu disalurkan ke, nah ini selang ini, ke selang ini ya. Nah, di sini nanti kita tinggal on off kan jalan ini impact ini. Impact ini ya gunanya untuk membuka baut ataupun mur, ya, baut ataupun mur yang mungkin yang keras banget lah, yang sudah keras, ya kita bisa buka dengan impact. Ini ada shock, ini ada dudukan shock, ya. Ini nanti kita masuk ke sini, ya. Nah, ini ada sambungannya lagi di sini ada. Nah, ini sambungannya, lihat ya. Nah, ini setelah ini masuk ke sini, lihat, ini masuk ke sini, ya. Nah, ini masuk lagi ke sini. Nah, ini ya, ini untuk membuka baut ataupun mur yang keras. Ini namanya impact. Ya, kalau kalian sering ke bengkel motor, ya, bengkel motor resmi lah, Yamaha, Honda, mungkin sering menemukan impact. Tapi ya kalau impact di bengkel-bengkel memang banyak menggunakan tenaganya itu yaitu kompresor dan baterai. Ya, baterai 6 volt itu bisa impact itu ya. Oke, ini hanya selanjutnya mungkin ada juga yang namanya selain dari impact, ada lagi yang namanya mesin bor duduk. Cuma kita nggak bisa jelasin di sini. Kalau mesin bor duduk itu agak gede juga, agak besar. Terus juga ada yang namanya cutting well. Cutting well itu mesin gerinda, ya. Mesin gerinda yang besar, yang posisinya itu bisa jongkok ya, ataupun duduk. Cuma, nah ini kalau cutting well itu batu gerindanya itu lebih besar ukurannya. Dari mulai ukuran 8 in ya sampai 12 in juga ada. Itu nanti bisa dilihat, nanti ada di PowerPoint lah, kita nanti kasih contohnya untuk mesin cutting well ataupun gerinda duduk itu, ataupun mesin bor duduk ya, ataupun mesin bor yang berdiri, itu nanti contohnya di PowerPoint. Nah, ketiga ini kita cukup aja ya. Yang namanya power tool ada 3 yang kita sampel untuk diperlihatkan kepada kalian. Contohnya ada tadi, yang pertama adalah mesin bor tangan, yang kedua adalah mesin gerinda tangan, dan yang ketiga adalah impact ya. Kalau yang tadi cutting well sama bor duduk ataupun bor berdiri itu nggak bisa kita perlihatkan karena barangnya memang lebih besar. Oke, paham ya? Untuk pertemuan tentang power tool ya, peralatan bengkel yang menggunakan tenaga listrik ya. Power tool, ingat, power tool dan hand tool. Hand tool berarti menggunakan tenaga manusia secara manual. Kalau power tool berarti menggunakan tenaga listrik. Oke. Untuk pertemuan kali ini untuk pekerjaan dasar otomotif di bidang produktif TBSM ya, ini cukup cuma 3 ya. Tugas kalian ya simple saja lah. Kalau Bapak itu yang penting kalian paham yang tadi Bapak jelaskan di yang dari awal ya, Bapak jelaskan dari awal itu kalian sebutkan ya. Ini yang tadi sama yang tambahannya yang nggak ada contohnya lah. Kelima ya, 5 alat power tool yang ada di peralatan bengkel. Sebutkan 5 alat power tool ya yang ada di peralatan bengkel. Dan yang kedua, sebutkan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Oke, karena kalian itu baru kelas 10, jadi harus tahu dasar dulu, yang penting dasarnya aja dulu. Jadi jangan dibilang anak TBSM tapi nggak tahu yang namanya gerinda tangan,
mesin bor tangan ataupun impact ataupun cutting well ataupun tadi mesin bor duduk ataupun mesin bor berdiri. Nah, harus paham. Oke, itu tugas kalian ya. Nanti dikerjakan seperti biasa. Kerjakan di buku, kasih nama dan kelas, lalu WA aja ke Bapak. Bapak minta jawabannya jangan menggunakan Google Form, tapi Bapak ingin tahu tulisan kamu seperti apa dan hasilnya pun ketahuan seperti apa. Oke, nanti kelihatan keterampilan dan pengetahuan kalian dilihat dari tugas kalian. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin bisa di bulan Agustus pertengahan ataupun September kita udah bisa tatap muka, mungkin lebih enak lagi ya, lebih paham lagi lah. Jadi ketika masuk kalian udah nggak blank lagi. Yang namanya peralatan-peralatan bengkel itu apa saja. Dari mulai kemarin hand tool, kerja bangku, peralatan kerja bangku, sama sekarang power tool. Oke, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya mungkin nanti minggu depannya lagi mungkin kita bahas lagi. Karena kita selang-seling aja ya, selang-seling. Intinya kan ada produktif itu ada, yang pertama itu ada pekerjaan dasar otomotif, yang kedua ada teknologi dasar otomotif, dan yang ketiga itu ada gambar teknik otomotif. Kalau gambar teknik itu sama Pak Angga. Oke, paham ya? Itu pertemuan Bapak. Mudah-mudahan nanti untuk minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan tentang sekitar peralatan bengkel, masih tetap peralatan bengkel, cuma nanti kita bahas untuk masalah hidrolik pneumatiknya ya. Kita masalah jenis alat-alat hidrolik ataupun pneumatik yang ada dalam peralatan bengkel. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam sejahtera, salam sehat selalu sama keluarga. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun dalam suasana COVID-19 ini, dan kita mudah-mudahan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, belajar seperti biasa, sehingga ada interaktif ataupun interaksi antara teman dengan teman, antara guru dengan teman, ya, semua interaksi, sehingga tidak jenuh dengan pola pembelajaran seperti ini. Tapi ya mohon maklum ya, dengan istilahnya adanya COVID ini, kita masih dalam pelaksanaan pembelajaran online. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.